masyarakat Belu harus bahagia dan senang karena bisa berobat di mana saja, gratis hanya dengan menggunakan NIK atau KTP Belu di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS. Tetapi kami berupaya untuk memberikan pelayanan gratis secara mudah, cepat, dan pelayanan tidak ada perbedaan. Baik itu VIP, kelas 3, kelas 2, kelas 1, semua tidak ada perbedaan. Intinya kami menjalankan program prioritas ini demi siapa? Demi kepentingan kesehatan masyarakat Belu. Tetapi bahwa Kabupaten Belu bersyukur karena memiliki bupati seorang dokter. Jadi tidak ada alasan siapapun masyarakat Belu, mau itu siapapun, kalau selama mau menggunakan fasilitas kelas 3, kemudian mau berobat menggunakan KTP, silakan. Halo Belu, selamat datang di podcast Halo Belu, persembahan bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setda Belu. Podcast Belu hari ini membawakan tema dengan judul Membingkai 6 Pilar Transformasi Kesehatan tahun 2024 bersama Dr. Gigi, Ibu Ansila F. Eka Murti. Halo Bu Dok, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Oke. baik, dan sangat senang karena diundang untuk kegiatan podcast ini. Kami juga berterima kasih karena Ibu berkesempatan hadir di podcast Halo Belu edisi kali ini. Terima kasih. Ibu dokter sangat familiar di kalangan ASN sebagai seorang pimpinan OPD yang dipercayakan, diberi amanah oleh pimpinan untuk memimpin 2 OPD, yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dan PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Atambua. Mungkin sedikit perkenalan dari Ibu dokter. Baik, salam sehat buat semuanya. Saya mungkin lebih dikenal dengan Ibu Dr. Ansila. Saya adalah seorang dokter gigi yang saat ini dipercaya untuk memimpin Dinas Kesehatan sebagai Kepala Dinas. Dan untuk sementara masih sebagai PLT Direktur RSUD Monsinyur Gabriel Manik FCD Atambua. Jadi saya mengajak seluruh masyarakat untuk kita bersama-sama saling membantu untuk membangun dunia kesehatan di Kabupaten Belu. Mungkin itu nama saya, karena tadi dikatakan sudah cukup familiar, jadi memang orang lebih mengenal saya dengan Ibu Dr. Ansila. Jadi mengenal dalam tanda kutip, jadi ada yang mungkin mengenal sebagai seorang ibu, kemudian mengenal juga sebagai seorang yang sudah selama ini mengurus dunia kesehatan. Baik, Bu Dok, mungkin boleh disampaikan kepada pemirsa bagaimana jenjang karir Bu Dokter, mulai dari CPNS hingga posisi saat ini. Jadi saya itu saya seorang dokter gigi, dan saya mengambil dokter gigi ini di Denpasar, tapi mungkin saya bercerita dulu bahwa mungkin orang berpikir Ibu dokter ini ada yang masih bertanya orang Atambua atau orang mana, tapi saya orang Atambua. Saya mulai TK di TK Kuntum Bahagia yang sampai saat ini masih ada, kemudian SD-nya di SD 2, waktu itu SD 2 hanya khusus wanita saja, kemudian setelah itu di SMP Don Bosco, kemudian dilanjutkan ke SMA Surya, setelah itu saya mengambil kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Saya menyelesaikan kuliah saya pada tahun 95, kemudian PTT sebagai Kepala Puskesmas Betun 1-2 bulan, setelah itu menjadi Kepala Puskesmas Halilulik hampir 3 tahun, kemudian saya masuk ke Atambua. Nah, di saat masuk ke Atambua itu yang kami waktu itu disuruh menjadi pegawai negeri sipil. Dan di saat menjadi pegawai negeri sipil, waktu itu pilihannya kami tidak mau. Iya, karena kami menganggap saat itu PTT gajinya lebih besar. Benar sekali. Jadi kami dipanggil oleh provinsi, kamu harus menjadi PNS. Kami tidak mau, tapi puji Tuhan bahwa setelah menjadi pegawai negeri sipil, inilah hikmahnya sekarang, di mana ternyata saat ini banyak orang yang ingin menjadi PNS. Iya, benar. Jadi kalau saya selalu bicara kepada staf yang mau menjadi PNS, sekarang kamu harus berupaya. Kamu tidak seperti zaman kami dulu, di mana kami diminta untuk menjadi PNS. Tapi sekarang persaingannya begitu luar biasa, sehingga harus berupaya untuk menjadi PNS. Jadi setelah jadi PNS, kemudian kami bekerja di Rumah Sakit Atambua. Dan pada tahun 2017, kami dipercaya untuk memimpin
rumah sakit, tepatnya pada bulan Mei 2017 kami dilantik, sampai 3 tahun setelah itu kami memimpin rumah sakit, kemudian menjadi sekretaris di Dinas Keluarga Berencana, kemudian masuk lagi menjadi direktur rumah sakit. Setelah itu saya mengikuti lelang jabatan untuk menjadi eselon 2. Kami dipercaya pada akhir Desember 2021 itu menjadi Kepala Dinas Kesehatan dan masih tetap menjadi PLT, Direktur Rumah Sakit. Sempat tidak menjadi PLT lagi, tapi kemudian diminta menjadi PLT lagi sampai hari ini. Mudah-mudahan harapan kami ke depannya bisa ada yang menggantikan kami di rumah sakit agar kami bisa di Dinas Kesehatan secara penuh. Mungkin itu. Oke, ini menarik pemirsa bahwa Ibu dokter memilih untuk menjadi dokter gigi. Mengapa Ibu memilih menjadi seorang dokter gigi? Dulu itu begini pemikirannya. Pokoknya kalau ditanya mau jadi apa, sampai sekarang pun kebanyakan orang-orang kan pasti begitu. Iya. Mau jadi apa? Saya mau jadi dokter. Jadi saya juga waktu itu kepingin jadi apa? Kepingin jadi dokter. Nah, awalnya itu memang saya mengikuti, waktu dulu kita namanya seleksi apa ya, untuk di Universitas Negeri, tetapi kan tidak. SNPTN? Waktu itu kami namanya bukan SNPTN, tahun berapa itu. Tapi sejenis itulah. Iya. Nah, itu tidak masuk. Kemudian karena pilihannya ke swasta, saya karena tertariknya di Denpasar, karena saat itu kan bukan seperti sekarang di mana orang gampang ke Denpasar, gampang ke Jawa dengan kondisi ekonomi dan sebagainya. Akhirnya di Denpasar dan fakultas yang saat itu memang menurut saya menggugah saya untuk saya kayaknya mau masuk ke sini adalah Fakultas Kedokteran Gigi. Jadi setelah tes lulus dan menjalaninya dengan cukup sungguh-sungguh sehingga lulusnya juga agak lebih cepat dari yang seharusnya, karena ya kita juga memahami bahwa orang tua begitu susah membiayai kita sehingga kita harus cepat menyelesaikan sekolah agar bisa pulang dan untuk bekerja. Sehingga pada tahun 95 saya balik ke Kabupaten Belu mengikuti PTT dengan gaji saat itu 1.040.000 dan waktu itu luar biasa. Ya. Waktu itu gaji dibandingkan dengan gaji pegawai negeri Rp300.000. Sehingga kami kadang-kadang tidak mau menjadi pegawai negeri waktu itu. Ya. Mungkin itu. Jadi ini merupakan satu panggilan ya, Bu Dok, menjadi pimpinan OPD, seorang wanita yang dipercayakan pimpinan untuk memimpin 2 OPD sekaligus. Ini betul satu panggilan dari Tuhan dan hingga saat ini Bu Dok masih menjalankan semuanya dengan baik. Ya, puji Tuhan bahwa ya namanya kita memimpin ini kan pasti ada hal-hal yang kritik, saran, bahkan ada berita-berita yang macam-macam. Tapi sebagai pimpinan OPD kami, dan saya yakin pimpinan OPD lain juga melakukan ini, bahwa berusaha melakukan yang sebaik-baiknya sesuai ketentuan agar kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Gitu. Berbicara mengenai Dinas Kesehatan, Bu, ada 6 pilar kesehatan, transformasi kesehatan yang menjadi target di tahun 2024. Nah, bagaimana Ibu memilah atau apa yang menjadi transformasi utama dari 6 pilar transformasi? Baik, bicara mengenai kesehatan, sekarang ini kan era transformasi. Jadi ini dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, dalam hal ini di bawah kepemimpinan Pak Menteri yang sekarang, Pak Menkes kita, Pak Menkes kami di dunia kesehatan ini mencanangkan 6 pilar transformasi, di mana 6 pilar ini sudah mulai digaungkan dari akhir tahun 2022, kemudian dimulai disosialisasikan secara luas pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 ini implementasinya juga sudah semakin banyak. Nah, mungkin saya bisa sebutkan satu persatu. Silakan, Ibu. Jadi 6 pilar itu yang pertama adalah ini transformasi layanan primer, kemudian transformasi layanan rujukan, kemudian transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan, SDM kesehatan, dan yang terakhir adalah teknologi kesehatan. Nah, kalau ditanya bilang ini mana yang prioritas, semuanya harus dijalankan secara bersamaan karena saling keterkaitan. Jadi kebetulan karena saya sekarang kepala dinas juga, jadi 6 transformasi ini harus saya laksanakan bersama seluruh staf tentunya. Ini
bukan berarti saya bekerja sendiri, tapi beserta seluruh staf baik itu di dinas kesehatan maupun di rumah sakit untuk menjalankan transformasi ini sesuai dengan di mana kita bekerja. Benar. Kalau berbicara mengenai puskesmas, maka kita bicara di situ adalah transformasi layanan primer. Kalau kita di rumah sakit, kita berbicara tentang transformasi layanan rujukan. Tetapi transformasi lainnya yang mengikuti, yaitu transformasi ketahanan kesehatan, itu di puskesmas ada, di rumah sakit pun ada. Transformasi pembiayaan juga, dan kemudian transformasi SDM kesehatan, dan yang terakhir teknologi kesehatan. Begitu mungkin. Jadi Ibu tidak ada yang menjadi prioritas karena pemirsa 6 transformasi ini saling keterkaitan. Ya, betul sekali. Demi mewujudkan masyarakat yang Belu yang sehat. Ya, kalau di Kabupaten Belu kita melaksanakan transformasi ini untuk masyarakat Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif. Oke Ibu, ada satu isu yang menarik belakangan ini mengenai stunting. Ini masuk di transformasi kesehatan Layanan mana? primer. Layanan primer. Ya, jadi transformasi layanan primer itu mungkin bisa saya jelaskan sebagai berikut, di mana pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan yang memiliki fokus untuk memperkuat promotif dan preventif. Ya. Selama ini di puskesmas kan sudah hilang, tapi sudah mulai sedikit bergeser bahwa lebih banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengobatan. Iya. Dan pemerintah mau promotif dan preventif yang seharusnya menjadi tugas utama puskesmas harus dikembalikan. Sehingga dibuatlah transformasi layanan primer. Iya. Jadi transformasi layanan primer, mungkin saya boleh lihat di sini, adalah bagaimana memperkuat aktivitas promotif dan preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat, kemudian memperbaiki screening kesehatan, jadi menemukan kasus kesehatan sedini mungkin agar tidak jatuh ke dalam sakit-sakit yang nanti satu saat membutuhkan pelayanan dengan biaya yang besar. Itu kalau istilah ininya katastrofik. Jadi pemerintah mau supaya screening itu dilakukan sejak awal. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas layanan primer itu sendiri. Ya. Jadi bagaimana puskesmas itu nanti akan dibuat menjadi lebih lengkap, menjadi lebih baik agar bisa melayani masyarakat yang berada jadi tidak semuanya harus ke rumah sakit. Jadi masyarakat yang merupakan wilayah kerja puskesmas sudah bisa datang ke puskesmas dan mendapat pelayanan yang baik. Apabila memang harus perlu dirujuk ke spesialis, baru dirujuk ke rumah sakit. Ya. Gitu. Jadi itulah yang disebut dengan transformasi layanan primer. Nah, untuk pelaksanaannya ini ada 4 hal, fokus pada 4 hal. Iya. Yaitu bagaimana kita mengedukasi penduduk dengan cara penguatan terhadap kader posyandu. Oh, ya. Benar sekali. Jadi kader posyandu kita ini kan ada 5 minimal per 1 posyandu di 449 posyandu, sehingga kalau posyandu itu tidak dengan kader yang baik, maka revitalisasi tidak akan jalan. Ya. Jadi posyandu juga sementara mau dibaguskan dengan cara istilahnya revitalisasi. Kemudian ada juga pencegahan primer dengan melakukan penambahan imunisasi rutin. Oh iya. Tadinya cuma 11, sekarang jadi 14. Oh, ya, imunisasi lebih ini komplit ya? Ya, lebih komplit karena pemerintah mau melakukan pencegahan terhadap sakit-sakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Itu sudah jadi 14. Kemudian bagaimana melakukan screening 14 penyakit di tiap sasaran usia. Sehingga sekarang mungkin dikenal dengan namanya ILP, Integrasi Layanan Primer. Jadi nanti mulai tahun ini puskesmas itu akan kita buat menjadi pelayanan sesuai dengan jenjang usia. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail, tapi puskesmas kita nanti akan sedikit berbeda dengan yang ada sekarang mulai tahun ini. Kemudian kapasitas dan kapabilitas layanan primer juga akan diperbaiki. Gitu. Itu untuk yang puskesmas. Sedangkan kalau tadi bicara stunting itu. Oke. Nah, stunting ini merupakan kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan juga menjadi indikator kinerja utama oleh pemerintah kita. Kabupaten Belu sesuai dengan data EPPGN itu posisi sekarang pada posisi 11,1, angka absolutnya adalah 1.984 anak yang masuk dalam kriteria stunting. Ya, target yang diberikan oleh pemerintah daerah kita tahun ini, tahun 2024 harus di bawah 10.
Nah ini jadi kita juga sementara melakukan berbagai upaya untuk hal ini. Untuk Kabupaten Belu, Pak Bupati menegaskan bahwa kalau bicara tentang stunting, kita bicaralah tentang kualitas. Iya. Jadi kami juga melakukan beberapa hal, karena stunting itu berdasarkan Permenkes yang terbaru bahwa diagnosa stunting ditegakkan berdasarkan anamnesa, pemeriksaan penunjang, kemudian deteksi tumbuh kembangnya, dan pengukuran. Jadi kami akan melakukan ini semua mulai bulan Januari ini, agar kita bisa mendapat data yang detail tentang Kabupaten Belu. Jadi nanti data itu akan keluar sebagai data Kabupaten Belu yang juga menggambarkan kualitas anak-anak stunting. Gitu. Jadi harapannya di tahun 2024 ini jumlah anak-anak stunting itu menurun ya, Ya, seperti itu, Bu Dok? semua kita berharap akan menurun, apalagi targetnya di bawah 10, berarti kita perlu untuk menurunkan sekitar 200-an anak. Nah, penurunan ini akan terjadi dengan pasti ada anak-anak yang tamat dari usianya. Dan kan kalau sudah 5 tahun berarti dia tidak masuk lagi dalam sasaran posyandu. Sehingga tamat usia, dan juga kita mencegah jangan ada stunting baru. Jadi yang ada ini yang kita tangani. Nah, untuk tahun ini penanganan terhadap stunting ini adalah dengan memberikan makanan tambahan kepada anak-anak dari dana BOK, BOK non fisik yang ada di puskesmas. Itu sasarannya adalah bayi, balita yang ditimbang tidak naik baik sekali maupun 2 kali. Kemudian pada ibu hamil dengan kek, ibu hamil kek. Kemudian ada juga PMT dari dana desa yang sasarannya adalah anak stunting baduta, dan juga ada PMT dari dana kelurahan yang kami siapkan melalui dana DAU Specific Grant. Jadi itu upaya yang dari kami, dan bekerja sama juga dengan dinas, dengan OPD yang lain, dengan berbagai macam kegiatan. Artinya bahwa pemerintah sudah melakukan intervensi dengan berbagai cara untuk menekan angka stunting di Kabupaten Belu. Betul. 11,1, jadi kita memerlukan pengurangan sekitar 230-an anak untuk bisa di bawah 10. Ya. Oke, mengenai Dinas Kesehatan, Bu Dok, di Kabupaten Belu ada 17 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan. Betul. Nah, ini bagaimana Dinas Kesehatan mengintervensi Vaskes mulai dari puskesmas hingga ke rumah sakit? Baik. Jadi puskesmas ini adalah merupakan fasilitas pelayanan primer seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Adalah fasilitas kesehatan yang kalau bisa memberikan penanganan terhadap masyarakat sebaik mungkin, yang memang harus didapat di fasilitas primer. Apabila memang itu dibutuhkan rujukan ke spesialis, jadi namanya rujukan spesialis, itu baru dirujuk ke rumah sakit. Karena sekarang ini kan rumah sakit adalah rumah sakit yang menyiapkan tenaga spesialis yang menerima rujukan baik itu dari puskesmas maupun dari kabupaten-kabupaten lain. Jadi puskesmas menyiapkan segala macam SDM, fasilitas, ini juga termasuk di dalam transformasi 6 pilar tadi, di mana SDM-nya juga kita siapkan. Kemudian ada 9 standar SDM yang harus ada. Kemudian alat-alat di puskesmas, di mana alat-alat yang memang harus ada sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan, itu untuk Kabupaten Belu juga semua sudah disiapkan. Jadi sudah ada USG 2 dimensi, antropometri untuk seluruh posyandu, kemudian ada fotometer, ada hematologi analyzer, dan kita lengkapi seluruh puskesmas dengan tenaga dokter. Memang dokter gigi kondisinya memang saat ini belum lengkap semuanya. Itu memang seluruh Indonesia seperti itu. Ya. Tapi untuk dokter kita upayakan minimal 1 dokter untuk 1 puskesmas. Ada juga yang 2 dokter, ada yang 3 dokter. Semoga dengan kelengkapan ini kita bisa melayani masyarakat sebaik mungkin. Baik, Ibu Dok, kita lanjutkan ke hal yang berikut, yakni pemerataan sumber daya manusia. Terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dibutuhkan pemerataan SDM. Nah, bagaimana Dinkes menyiasati ini? Ya, baik. Jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa ada 9 tenaga yang wajib ada di puskesmas. Nah, saat ini di seluruh puskesmas sudah hampir lengkap. Ya, jadi kami tetap mengatur untuk masyarakat tidak mengeluh bahwa kami tidak mendapat pelayanan ini karena kekurangan sumber daya manusia. Benar. Jadi yang pasti secara sempurna pasti belum, tetapi upaya-upaya
untuk memenuhi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat di puskesmas tetap kami upayakan. Juga termasuk di rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Nah, di rumah sakit ini kan karena sebagai rumah sakit rujukan. Nah, Belu ini kan RSUD Monsinyur Gabriel Manek ini kan merupakan rumah sakit rujukan regional. Oh, iya. Artinya menerima rujukan dari Malaka, dari TTU, bahkan ada dari TTS pun. Kami juga menerima rujukan dari Wetar. Jadi itu sebagai rumah sakit rujukan regional dan memang harus ada kelengkapan spesialisnya. Saat ini kita pernah mendapat penghargaan terkait rumah sakit dengan spesialis terlengkap. Jadi saat ini ketersediaan spesialis kita cukup lengkap. 4 dasar ada, kemudian ditambah dengan tambahan 3 kita lengkap, ditambah dengan ada jantung, ada saraf, ada rehab medik, ada spesialis gigi. Jadi sekitar nambah sampai 17 jenis spesialis. Sudah cukup lengkap ya untuk rumah sakit ya, umum. Termasuk ada subspesialis hati dan saluran cerna. Dalam hal ini istimewa ya, jadi kabupaten kita. Jadi kita harus berbangga, berterima kasih karena memiliki pemimpin yang seorang dokter sehingga dunia kesehatan sekarang ini betul-betul menjadi prioritas. Luar biasa. Ya. Selanjutnya Bu Dok, bagaimana dengan sarana prasarana di rumah sakit umum daerah Atambua? Nah, kalau bicara tentang rumah sakit, kita bicara tentang transformasi layanan rujukan. Transformasi layanan rujukan ini kan sebagai pilar kedua dalam transformasi kesehatan Indonesia. Transformasi layanan rujukan memiliki fokus untuk melakukan peningkatan dalam hal kualitas serta pemerataan layanan kesehatan di seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Nah, ini penerapannya dengan melakukan peningkatan akses dan mutu layanan sekunder melalui pembangunan rumah sakit di kawasan timur Indonesia. Jadi kita kan sudah mendapat pembangunan rumah sakit yang mungkin masyarakat bisa melihat bahwa rumah sakit kita meskipun dalam tanda kutip masih ada kekurangan sana sini, tetapi bahwa rumah sakit kita adalah rumah sakit yang cukup megah. Ini adalah bersumber dana dari DAK, dari pusat yang kami upayakan untuk bisa kami dapat agar bisa membangun rumah sakit ini. Setelah itu kami juga melengkapi spesialis yang tadi kita sudah sebutkan dan peralatannya. Dan peralatan di rumah sakit sekarang ini dengan Pak Bupati yang sangat memahami tentang kesehatan, jadi beliau selalu mengupayakan untuk melengkapi kebutuhan peralatan kesehatan di rumah sakit. Jadi mulai dari awalnya datang itu CT scan ada, tapi belum ada izin. Kami sudah membuat sampai ada izin. Kemudian ada cuci darah yang juga ada, tetapi saat itu pelayanannya masih belum maksimal seperti sekarang, sudah dimaksimalkan. Ini hari Selasa nanti akan ada visitasi dari pusat terkait pelayanan cuci darah. Kemudian ada pelayanan endoskopi, kemudian ada spesialis jantung. Di situ juga kita bisa melakukan USG jantung dan ada treadmill yang sementara ini kita lagi mengkredensialkan supaya kita bisa melakukan itu. Jadi tindakan pemeriksaan jantung itu nanti kita sudah sampai pada tahap treadmill. Terus satu catatan lagi bahwa rumah sakit kita dipilih sebagai rumah sakit tahun ini sebagai rumah sakit pusat KJSU. KJSU itu adalah pusat kanker jantung syaraf, kanker jantung stroke dan ini ginjal. Jadi untuk ini urinalisis, jadi untuk ginjal, sehingga tahun ini kita mendapat DAK untuk pembangunan gedung terkait yang tadi saya sebutkan. Dari mana alatnya? Alatnya akan di dropping oleh pusat, oleh pusat untuk alat itu ada di rumah sakit umum. Nah, berkaitan dengan pelayanan unggulan ini memang banyak yang mengatakan bahwa kenapa sih kita membuang uang untuk membeli alat-alat besar dan sebagainya. Oh ya, kita juga ada fluoroskopi. Tadi saya lupa sebutkan. Khusus untuk semua alat yang kami beli, itu kami selalu mengkaji dan itu tidak melalui proses yang sekedar meminta kemudian dikasih. Tapi harus dengan alasan, dengan berbagai argumentasi, evidennya harus bisa meyakinkan orang Kemenkes bahwa memang alat ini perlu ada di sana. Kalau saya bicara, kalau alat yang sekarang yang sementara ini masyarakat sangat mendambakannya itu adalah alat endoskopi yang ditangani sendiri oleh Pak Bupati, di mana alat endoskopi ini juga melalui perjuangan yang luar biasa. Jadi tidak segampang itu kita mendapat alatnya, di mana dananya bersumber dari DAK fisik dari Kementerian Kesehatan. Jadi kami meminta untuk pengadaan alat itu dan alat itu dioperasikan oleh Pak Bupati sendiri. Kemudian saat pembelian alat kami bernegosiasi dengan penyedia. Kami akan membeli alat yang penting kalian mengatur untuk biaya pelatihan bagi perawat maupun dokter.
Jadi saat itu juga kami langsung mengirimkan 2 orang perawat, kemudian mereka mencari kuota untuk dokter. Dokter sementara ini sementara kursus endoskopi dan selanjutnya akan melanjutkan sekolah yang nanti gelarnya akan sama dengan Pak Bupati sebagai spesialis hati dan saluran cerna. Jadi tidak usah khawatir bahwa alat ini tetap akan berfungsi dan masyarakat Belu tidak usah takut bahwa yang mempunyai kelainan terhadap lambung tetap akan dilakukan tindakan. Gitu. Jadi Ibu setelah sarananya disediakan, SDM juga termasuk dalam kami tetap prioritas. Ya, karena kalau ada alat kemudian tidak ada SDM itu nanti akan visitasi dari Kementerian Kesehatan kita akan disalahkan. Gitu. Oke, Bu Dok, bagaimana dengan sistem informasi? Oke, sistem informasi ini kita bicara tentang pilar yang ke-6. Oh iya. Sistem teknologi kesehatan. Saat ini Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan aplikasi Satu Sehat, di mana itu akan merangkum seluruh diagnosa penyakit yang ada di Indonesia, mulai dari puskesmas sampai ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Jadi seluruhnya. Nah, bagaimana integrasinya adalah dengan menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi kami saat ini di Kabupaten Belu untuk memenuhi pilar ke-6 dan juga untuk memenuhi Satu Sehat ini sudah mulai menerapkan rekam medik elektronik per tanggal 29 Desember tahun lalu. Jadi memang saat awal ini kendala di sini, kendala di sana, di sini. Tetapi sistem informasi yang kami pakai sudah kami konsultasikan ke Kementerian Kesehatan bahwa ini adalah aplikasi yang bisa digunakan. Dan tidak berbayar. Gratis? Jadi, dan gratis. Dan hanya kita harus menyiapkan IT yang cukup kuat. Jadi kami memang sekarang dengan IT yang 4 orang, kami juga masih akan terus membenahi diri dengan menambah IT. Kemudian mudah-mudahan ke depannya IT, rekam medik, dan seluruh yang ada di rumah sakit bisa menjalankannya dengan baik. Gitu. Oke Dok. Mengenai UHC Dok. Mungkin butuh sedikit penjelasan mengenai UHC. Baik, kalau bicara tentang UHC, bicara tentang transformasi pembiayaan kesehatan. Jadi kan semua yang kita bicarakan ini ada di dalam 6 pilar. Iya. Jadi kan kalau memang judulnya apa tadi? 6 pilar transformasi kesehatan. Membingkai 6 itu. Jadi itu semuanya ada di situ. Nah, terkait pembiayaan kesehatan. Jadi masyarakat Belu harus bahagia dan senang karena bisa berobat di mana saja. Luar biasa. Gratis hanya dengan menggunakan NIK atau KTP Belu di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS. Ini dicanangkan pada bulan Agustus tahun 2021 dan sampai saat ini masih kami jalankan. Memang mungkin dalam perjalanan ada beberapa kendala-kendala, tetapi kami berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan UHC kita ini adalah UHC yang cukup bagus, yang mungkin di kabupaten lain tidak ada. Tetapi apabila ada masyarakat yang mungkin masih merasakan kesulitan terkait pelayanan gratis ini, silakan menghubungi kami. Tetapi kami berupaya untuk memberikan pelayanan gratis secara mudah, cepat, dan pelayanan tidak ada perbedaan. Baik itu fit, kelas 3, kelas 2, kelas 1, semua tidak ada semuanya perbedaan. Sama. Intinya kami menjalankan program prioritas ini demi siapa? Demi kepentingan kesehatan masyarakat Belu. Keberhasilannya saya lihat dari begini loh. Dulu di saat belum berobat gratis, rumah sakit ini pendapatannya hanya 1,3-1,4 miliar. Sekarang semua orang tidak takut lagi ke rumah sakit. Jadi pendapatan kita sudah cukup banyak. Jadi dan orang yang berobat di poli dulunya itu rata-rata poli rawat jalan kita lihat ya 30-40 orang per hari. Sekarang di atas 100. Jadi Bu Dok itu masuk dalam satu pencapaian ya. Mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Ya, kalau kita lihat grafiknya itu begitu. Kunjungan juga naik, pendapatannya juga naik gitu. Makanya sekarang kemarin kami rapat terkait pendapatan untuk tahun 2025, rumah sakit merupakan OPD yang dengan target pendapatan yang cukup tinggi. Ya, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan ini. Ya. Oke Bu Dok, apa perbedaan Kabupaten Belu khususnya untuk bidang kesehatan dengan kabupaten-kabupaten lainnya? Kalau perbedaannya mungkin masing-masing punya kekhasan. Tetapi bahwa Kabupaten Belu bersyukur karena memiliki bupati seorang dokter. Sehingga dan Pak Bupati seorang dokter yang adalah juga praktisi di bidang kesehatan. Jadi Pak Bupati bukan hanya dokter yang tidak pernah praktek, tapi Pak Bupati praktek dan juga bekerja di rumah sakit, mengurus rumah sakit, sehingga apapun yang
beliau lihat menurut beliau tidak kiblatnya kepada kepentingan masyarakat, pasti kita ditegur. Ya. Jadi kami yang bekerja di era ini sekarang, di mana bupati ini seorang dokter, harus berupaya menyesuaikan dengan kecepatannya pemimpin kita. Jadi Pak Bupati kalau melihat, intinya Pak Bupati itu tidak mau masyarakat direpotkan. Kemarin ada kejadian, ada masyarakat yang mau berobat tapi masih lama pada sidik jari. Pak Bupati sempat mengatakan jangan, harus cepat. Jadi kami ini bagaimana menerjemahkan perintah beliau untuk bisa melayani masyarakat sebaik mungkin. Nah, perbedaan berikutnya adalah itu kan pertama karena kita memiliki seorang bupati adalah dokter, sehingga kita bekerja. Ya. Kemudian berikutnya ya karena kita berobat gratis kita ini agak unik, di mana adalah UHC yang non cut off. Jadi tidak ada alasan siapapun masyarakat Belu, mau itu siapapun, kalau selama mau menggunakan fasilitas kelas 3, kemudian mau berobat menggunakan KTP, silakan. Dan apabila ada kesulitan dalam mengimplementasikan pengobatan gratis, misalnya dia, oh saya belum punya NIK, oh saya ternyata belum terdaftar, atau saya ternyata dulu mandiri dan sekarang ini, semuanya kita selesaikan di petugas di rumah sakit. Jadi mereka tidak harus ke Dukcapil, tidak harus ke BPJS, kami berusaha menyelesaikan itu di rumah sakit. Demi kepentingan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat. Jadi kalau dia datang berobat, kita tidak perlu merepotkan dia lagi untuk mengurus lagi ke Dukcapil atau mengurus kemana, tetapi kita selesaikan di rumah sakit, masyarakat tersebut berobat, kemudian setelah itu mau mengurus selanjutnya silahkan ke Dukcapil dan BPJS untuk urusan selanjutnya. Artinya dok, bahwa pelayanan kesehatan yang diutamakan. Ya, betul. Seperti itu, betul. Ya, dan itu kalau misalnya pemimpin kita tahu bahwa kita membuat masyarakat menjadi lebih repot, itu pasti kita akan ditegur. Oke, dok, bagaimana dengan tantangan-tantangan yang dihadapi? Kalau tantangan di kesehatan ini banyak ya. Saya terus terang, saya sebenarnya menjadi orang yang cukup terkenal di sini. Familiar. Ya, cukup terkenal ini bukan berarti hebat gitu, tidak. Maksudnya cukup terkenal karena ada banyak yang mengatakan begini, tapi semuanya saya jalani dengan baik-baik, saya jalani dengan lapang dada. Saya hanya berharap masyarakat mungkin bisa menilai bagaimana pelayanan kita. Kalau memang tidak setuju silakan disampaikan. Jadi itu salah satu tantangan sebenarnya, bahwa bagaimana kita mengelola hati kita, mengelola pekerjaan kita terhadap ada yang suka, ada yang tidak suka, tapi ini saya akan jalani dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mengelola SDM, terutama para spesialis yang ada di rumah sakit kita. Karena di seluruh Indonesia, apabila pada kabupaten-kabupaten yang terluar, ya agak jauh seperti kita di bagian timur, ini memang agak susah mendapatkan spesialis. Tetapi puji Tuhan lagi bahwa pemerintah kita sudah memperhatikan hal ini. Saat ini banyak sekali putra daerah yang sudah mengambil sekolah spesialis yang nanti dipastikan akan balik lagi datang. Ya. Kemudian tantangan-tantangan lainnya ya pasti bagaimana mengelola SDM, bagaimana saat ini kita lagi berintegrasi ke elektronik. Aduh, itu banyak sekali tantangan. Orang yang tadinya tidak biasa menginput menggunakan komputer, sekarang harus menginput, kemudian menyediakan IT dan sebagainya. Kalau di puskesmas bagaimana? Di puskesmas juga banyak sekali kejadian di mana mereka melakukan kegiatan tapi tidak menginput. Sekarang kan era teknologi. Benar. Jadi imunisasi masuk ke dalam aplikasi, terus kegiatan posyandu masuk dalam aplikasi semuanya. Dan itu selalu mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik lagi. Gitu. Dok, bagaimana dengan penyediaan obat? Obat ya. Obat jadi begini. Obat ini saya juga kalau penyediaan obat ini kita ada anggaran dari DAK non fisik, tapi karena tahun ini tidak ada, nanti kita anggarkan dari DAO spesifik grant. Jadi penyediaan obat kalau untuk di puskesmas itu kan penyediaan obatnya di Dinas Kesehatan. Puskesmas sendiri juga memiliki otorisasi untuk bisa belanja obat sendiri. Oh ya. Ya. Nah, saya sekarang lagi mengatur terkait dengan prosedur pembelian obat. Karena ini apoteker-apoteker kita juga akan kita atur supaya puskesmas mampu membeli obat sendiri. Tetapi dengan catatan obat yang dibeli adalah obat yang tidak tersedia di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan adalah buffer obat untuk puskesmas. Sehingga pada puskesmas mau menyediakan obat, dia harus meng-cross check dulu dengan di dinas ada atau tidak. Ada atau tidak. Ini masuk di dalam pilar ketahanan kesehatan. Oh iya. Ya, di mana pemerintah pusat menerapkan aturan bahwa untuk obat itu harus dibuat semurah mungkin. Kemudian alat-alat kesehatan juga dibuat yang produksi dalam negeri dengan tarif yang bisa terjangkau tapi dengan kualitas yang baik. Itu masuk dalam pilar terkait ketahanan kesehatan. Ya. Bagaimana dok dengan mengenai pengaduan masyarakat, hotline akan pelayanan dan lain-lain?
Kalau di dinas kesehatan itu kami juga membagi lewat medsos kami, ada barcode. Memang sekarang karena sistem teknologi, jadi saya berusaha untuk mendidik masyarakat menggunakan handphone atau apa gitu. Tapi ya namanya masyarakat ini kan pasti ada juga yang belum menggunakan itu. Jadi ada juga yang menuliskan kesan saran itu di kertas. Nah, kami di rumah sakit kebetulan baru terakreditasi paripurna, itu ada ya. Puji Tuhan bahwa atas dukungan semuanya dan juga motivasi yang kuat dari staf saya di rumah sakit, para dokter dan semua, kami bisa paripurna. Itu ada satu yang juga dinilai terakreditasi, yaitu terkait pengaduan, pelayanan pengaduan. Ya, pelayanan pengaduan. Dan ini kami ada di sana, ada tim yang kami SK-kan sebagai tim pelayanan pengaduan. Kemudian ada juga yang di depan, jadi tim itu nanti baik itu membaginya dengan Google Form ataupun formulir ataupun di medsos, semuanya kita bagikan untuk kita, apabila ada pengaduan langsung kita tangani gitu, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Ya. Dok, ada pertanyaan dari masyarakat atau isu yang berkembang bahwa SPPD di Dinkes itu sangat besar. Ini dia. Jadi SPPD ini kan, kalau bicara SPPD bicara tentang perjalanan dinas. Ya. Jadi begini, saya terima kasih ada pertanyaan ini biar saya bisa menjelaskan, karena memang rumornya kan gitu. Dinas kesehatan, OPD lain uang jalannya kecil, dinas kesehatan besar. Saya tidak mengatakan bahwa itu salah, tetapi saya hanya mau memberikan penjelasan terkait hal ini. Jadi di dinas kesehatan itu dananya ada dari dana DAK, dana alokasi khusus, dan ini bukan hanya dinas kesehatan Belu. Seluruh dinas kesehatan seluruh Indonesia mendapatkan ini. Ada yang namanya DAK fisik, dalam hal ini pembangunan, di mana tahun ini kita ada pembangunan Labkesda, ada pembangunan puskesmas baru nanti di puskesmas atau pupu, ada pembangunan penambahan ruangan di puskesmas. Nah ini, dan untuk dana DAK ini kan tidak datang dengan sendirinya. Kita yang berusaha meminta dengan berbagai alasan dan sebagainya, dan melalui proses. Ada juga DAK non fisik. Ada dana DAO spesifik grant, itu juga semua ditentukan oleh pusat, dan ada dari dana APBD. Nah, kalau untuk ini dana APBD buat dinas kesehatan itu kecil. Satu tahun itu rata-rata 300-an juta untuk seluruh. Iya, dari APBD. Tetapi dari DAK, baik itu DAK fisik maupun DAK non fisik, itulah yang muncul sampai 25 miliar. Nah, di mana 25 miliar itu diperuntukkan? Untuk kegiatan bidang di dinas kesehatan dan untuk kegiatan seluruh puskesmas. Nah, seluruh puskesmas itu ada perjalanan dinas, ada rapat, ada paket meeting, ada uang makan minum, ada honor narasumber, semuanya ada di situ. Mengcover semua. Ya, mengcover semua. Jadi bukan bahwa uang di dinas kesehatan uang perjalanan 25 miliar. Dan itu juga bukan pemerintah daerah seolah-olah mengemaskan bidang kesehatan sehingga memberikan uang, tidak. Itu bersumber dari dana pusat, yang dimana kami yang melobi, tentu dengan dukungan pemerintah juga untuk mendapatkan anggaran ini. Dok. Mungkin sekali lagi bahwa anggaran besar di dinas kesehatan adalah anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kepentingan kesehatan, tetapi dengan proporsi yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, Dok. Gitu. Dok, ada pesan-pesan buat masyarakat Belu terkait kesehatan? Gini, jadi masyarakat Belu tidak usah khawatir tentang sakit, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mencegah jangan sampai sakit. Mulai dari kecil anak-anak kita harus lengkapi imunisasi. Mulai balita dan sebagainya, bila merasa sakit, screening kesehatan di puskesmas agar bisa diketahui sakit yang bisa diobati sejak awal, agar nanti suatu saat nanti tidak jatuh ke dalam sakit-sakit yang membutuhkan biaya banyak, yang berat, hipertensi, kemudian sampai cuci darah, bahkan nanti sampai stroke dan sebagainya. Berapa biayanya? Tapi mulailah dari usia di mana kita bisa melakukan screening, datanglah screening untuk mengetahuinya. Kemudian setelah itu, setelah kita screening, kita sudah bisa mengetahui penyakit kita, marilah kita berobat. Tidak usah takut, karena untuk saat ini dan kita berharap untuk nanti-nanti ya, semua bisa berobat secara gratis. Berobat secara gratis ini bukan berarti bahwa tidak ada pengembaliannya. Kita berobat gratis, kemudian kita mengklaim kembali pengobatan kita itu ke BPJS. Nah, saya mau tekankan di sini, setiap bulan
Ya, misalnya pemerintah membayar sekitar 1,5 sampai 2 miliar kepada BPJS, tetapi BPJS membayar untuk rumah sakit saja satu bulan itu sekitar 5 sampai 6 miliar. Oh, iya. Artinya apa yang kita keluarkan hanya untuk pembayaran ke rumah sakit saja sudah melebihi. Belum lagi yang didapat oleh puskesmas, belum lagi didapat oleh sektor swasta. Iya. Ya, jadi di mana keputusan untuk menjadi UHC bekerja sama dengan BPJS adalah keputusan yang tepat. Dan saat ini saya yakin banyak masyarakat yang sudah merasakannya. Ya, jadi jagalah kesehatan sejak awal, lengkapi imunisasi, lakukan screening secara teratur. Apabila ditemukan adanya masalah pada kesehatan, datanglah berobat. Tidak usah takut, datanglah ke puskesmas. Apabila mau dirujuk, maka akan dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Semuanya gratis di seluruh Indonesia. Wow, keren, Ya. luar biasa, Dok. Begitu. Dok, mengenai pengaduan, hingga saat ini masyarakat masih banyak yang ke Facebook, medsos lainnya. Itu seperti apa, Dok? Ya, kalau era sekarang ini kan semua orang berhak Ya. untuk menulis, semua orang berhak, tetapi kami juga tidak pernah membuat hal-hal yang menakutkan orang. Kamu tidak boleh tulis di Facebook ya, nanti bikin tidak. Tapi anjuran kita sebagai manusia beriman, sebagai manusia yang memang berniat baik, marilah kita bersama-sama melakukan kritik, saran dengan prosedur yang seharusnya. Jadi kami ada kotak saran di dinas, ada di rumah sakit, silakan ada bagian pengaduan, datang ke petugas di sana, atau ada Google Form yang kami bagikan. Kalau dinas kesehatan ada barcode yang silakan di-scan untuk dilakukan pengaduan. Nah, setiap pengaduan itu pasti kami akan diskusikan di dalam dan kami menyelesaikan. Langsung ambil tindakannya, Iya. Dok, berdasarkan pengaduan. Iya, betul. Mungkin, Dok, nomor hotline itu mungkin bisa disebutkan untuk pemirsa. Oke, jadi untuk sekarang saya bagikan ya, untuk hotline di Dinas Kesehatan itu pada nomor 0821 441 46572. Sedangkan pada rumah sakit itu pada nomor 0812 467 11027. Jadi silahkan kalau ada apa-apa di WA-kan ke situ. Nanti pasti kami akan menindaklanjutinya. Langsung tindak Iya. Jadi pemirsa jangan lagi ke Facebook dan medsos lain-lain karena sudah ada hotline yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belu. Iya, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Jadi Jangan lupa mungkin nomor yang tadi sudah disebutkan adalah untuk pelayanannya 081 246 711 027 untuk Dinas Kesehatan, hotline Dinas Kesehatan terkait pengaduan masyarakat. Baik, Dok, terima kasih telah bersama kami di podcast Halo Belu edisi hari ini. Semoga semua harapan-harapan kita terkait kesehatan masyarakat Belu dapat terwujud di tahun ini demi mewujudkan masyarakat Belu yang sehat, berkarakter, dan kompetitif. Pemirsa, demikianlah podcast Halo Belu edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam sejahtera.